Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersua meskipun melalui video ini. Ada banyak pertanyaan yang datang kepada Gus berkaitan masalah UAS yang saat ini ramai di media sosial. Dari beberapa pertanyaan teman-teman yang ada ini, ada 3 yang perlu kami simpulkan dan kami jawab melalui video ini agar Gus tidak capek untuk menjawab satu persatu kepada teman-teman. Pertanyaan yang pertama ataupun banyak yang ditanyakan oleh teman-teman, yang mana intinya adalah pertanyaan tersebut, terus sebenarnya apa sih yang terjadi kepada UAS kok sampai tidak boleh masuk ke Singapura? Nah, masalah ini kita harus sama-sama ketahui bahwasanya jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Kita sama-sama tahu bahwasanya UAS ini penceramah, dan banyak dari ceramah-ceramah tersebut didokumentasikan, di-share baik oleh UAS sendiri atau tim UAS ataupun para jamaahnya. Dan di antara ceramah tersebut ada salah satunya mendukung kelompok khilafah, yang mana kelompok tersebut di Indonesia khususnya dan beberapa negara lainnya itu tidak dibolehkan. Dan juga di dalam ceramah tersebut, di dalam ceramah yang lainnya, UAS mendukung di dalam ceramahnya adanya bom bunuh diri, dan juga di dalam ceramah yang lainnya UAS melakukan ujaran kebencian terhadap agama lain dan juga serta rasis. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video ini. Kenapa Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura? Kementerian Dalam Negeri Singapura telah membeberkan alasannya. Salah satunya, Abdul Somad dinilai penceramah ekstremis dan mengajarkan segregasi yang tak bisa diterima masyarakat multiras dan agama. Pemerintah Singapura juga mengungkap contoh isi ceramah Abdul Somad yang dinilai melecehkan salib dan menyinggung agama lain. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Selain itu, ada juga ceramah soal bom bunuh diri dalam konteks konflik Israel-Palestina. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Harakah intihariah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid, bukan mati konyol. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang, diletupkan, ledakkan, mati syahid. Namanya harakah istishhadiyah. Itu dalil perang Uhud. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol, inilah antek-antek Zionis Amerika. Ya, setelah kita memperhatikan video tersebut, setiap negara itu memiliki kebijakan. Kalau kita bisa ambil istilah di dalam hadis, sewaktu Gus dulu mondok di pesantren Gontor, ngaji kitab Bulughul Maram, itu hadis menyatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna, ketahuilah setiap malik ataupun kerajaan ataupun presiden ataupun pemerintahan dalam bentuk apapun, likulli malikin hima, setiap kerajaan, setiap pemerintahan di negara-negara itu hima, memiliki batasan ataupun hukum-hukum yang berlaku. Seperti halnya juga ala wa inna himallahi muharimuhu. Ala wa inna, dan ketahuilah
himanya Allah, batasan-batasan Allah, apa yang diharamkannya. Nah, Singapura ini juga memiliki batasan-batasan tamu ataupun orang luar atau orang asing yang boleh masuk ke Singapura. Dan masalah UAS ini bukan hanya di Singapura saja yang ditolak. Jejak digital ataupun kita cari di media-media online. Yang pertama, UAS juga pernah ditolak masuk ke Hong Kong pada tahun 2017. Dan juga yang kedua di Timor Leste pada tahun 2018. Serta yang ketiga yaitu di Belanda di saat take off di Swiss tahun 2019. Serta yang keempat yaitu di Jerman juga pada tahun 2019. Dan di Inggris pada tahun 2020 dan saat ini tahun 2022 di Singapura. Nah, hal ini karena masing-masing negara itu punya peraturan. Jadi kita selaku orang asing ataupun tamu tidak boleh ataupun tidak bisa memaksakan kehendak. Inilah peraturan ya. Coba silakan kita perhatikan peraturan dari pemerintahan Singapura. Sungguh berbeza di tempat lain. Ada kalanya agama yang sama diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama. Selanjutnya, banyak beberapa teman juga bertanya, Gus, ini ada beberapa kelompok ormas Islam di Jakarta yang mau mendemo kedutaan Singapura berkaitan tidak dibolehkannya UAS masuk ke sana. Nah, hal ini perlu sama-sama kita menghormati aturan-aturan dari negara lain. Janganlah kita memaksakan kehendak. Terlebih-lebih kita sebagai umat Islam yang memiliki pedoman di dalam Al-Quran dan hadis. Apabila masalah ini terus dipermasalahkan, apalagi sampai mendemo ke kedutaan kedutaan Singapura, maka satu, kita sebagai umat Islam akan malu dan juga sebagai warga negara Indonesia. Coba perhatikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 dan 28. Kalau kita ngaku sebagai umat Islam, pedoman kita adalah Al-Quran. Di dalam surat An-Nur ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wa sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk ke dalam rumah. Termasuk juga tafsir bebasnya, yaitu ke negara lain. Ghairu buyutikum, selain daripada rumah kamu sendiri, selain daripada negeri kamu sendiri. Hatta tasta'nisu wa tusallimu, sehingga kamu
mendapatkan izin ataupun memberikan salam kepada ahliha, kepada pemilik rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu adalah suatu yang baik bagi kalian semua agar kalian senantiasa untuk mengingatnya. Dan lebih ditegaskan lagi di dalam surat An-Nur ayat 28. Fa ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Fa ilam tajidu fiha, fa ilam, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, fala tadkhuluha, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Nah, ini yang penting. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Maka jika sekiranya dikatakan kepada kamu, irji'u, kembalilah, ataupun tuan rumah ini tidak menerimanya, farji'u, Allah Ta'ala perintahkan untuk pulanglah, bukan memaksakan kehendak. Ini Allah yang berfirman di dalam Al-Quran. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Yang demikian itu adalah azka lakum, bisa menjadikan sesuatu yang bersih, yang baik bagi kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, apabila kita merujuk kepada Al-Quran dan mengaku sebagai umat Islam, kita tidak diizinkan masuk di dalam rumah ataupun di dalam suatu negara karena suatu sebab daripada peraturan negara tersebut. Kemudian kita marah-marah, memprovokasi orang lain, ataupun tidak memberikan pencerahan yang baik sesuai dengan aturan-aturan Islam. Justru ada kelompok yang seperti penanya tadi sampaikan, ada yang akan mendemo ke kedutaan Singapura. Ini akan memalukan agama Allah sendiri dan juga memalukan bangsa Indonesia. Maka hendaklah yang mendengar video ini jangan ikut-ikutan sesuatu ya yang mana kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Mari sama-sama kita sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai umat Islam yang baik, kita hormati peraturan masing-masing negara ya, agar masalah ini tidak terus menjadi gaduh. Jika sekiranya tidak ada video-video yang beredar, ingat jejak digital ini bukan hanya orang Indonesia yang melihat. Dengan dunia semakin modern, dengan dunia yang serba melalui internet ini, di penghujung dunia utara, kutub utara sampai kutub selatan, semuanya bisa mencari berita-berita tentang kita. Yang penting punya pulsa, paket internet kan gitu. Kalau nggak punya ya nggak bisa, tinggal diklik, cari nama siapa, muncul. Baik yang sekarang maupun yang lalu. Makanya hati-hati bagi penceramah. Dan pesan terakhir dari kami, ayo mari kita sama-sama ngambil hikmah apa yang terjadi kepada UAS ini. Kita tidak hendak untuk menyalahkan kepada siapapun. Di zaman teknologi yang modern ini, khususnya bagi penceramah Islam ataupun kepada agama-agama yang lainnya, mari di dalam kita berceramah, sal domirok, tanyakan perasaanmu. Kalau kita atau agama kita dihinakan, dinistakan oleh orang lain, pasti kita marah. Maka janganlah kita menistakan kepada agama orang lain. Dan juga setiap negara, baik Indonesia maupun luar negeri, punya peraturan. Nah, apabila peraturan ini kita langgar dan kita mendukung daripada kelompok yang melanggar peraturan ini, maka di Indonesia HTI
atau kelompok khilafah. Memang organisasinya sudah dilarang, tetapi para pengurusnya tidak ditahan dan juga mengenai ceramah-ceramahnya. Ini yang menjadi juga masalah kan gitu. Nah, di Singapura cukup tegas dan juga negara-negara yang melarang kepada UAS ini. Maka dari itu kepada penceramah-penceramah, ayo, kalau memang dirinya mengaku Islam, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Ajaklah orang-orang ini untuk mengenal Tuhanmu, untuk mengenal Allah dengan cara yang hikmah, berceramah dengan cara hikmah, berdakwah dengan cara hikmah. Hikmah bukan hanya sekedar pintar, tetapi diperlukan nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan. Alhamdulillah saat ini pemerintah kita menggencarkan moderasi beragama. Ini penting bagi para penceramah seluruh agama di Indonesia. Terlebih-lebih Indonesia, negeri yang majmuk, negeri yang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana di dalam ceramah kita tidak menyinggung ataupun menyakiti kelompok lain ataupun suku-suku yang jumlahnya ribuan di Indonesia ini. Dan juga ditegaskan kembali oleh Allah, wal mau'idatil hasanah. Caranya itu dengan mau'idah hasanah, bukan caci maki, bukan rasis dan lain sebagainya. Sehingga dari ceramah kita ini, meskipun direkam oleh orang-orang, kita tidak memiliki jejak yang negatif, jejak yang rasis, jejak yang mendukung kelompok-kelompok yang tidak dibolehkan oleh pemerintah kita yang sah. Sehingga kemanapun ya, kita tidak akan ada yang melarangnya. Gus diundang ke Hong Kong, tidak ada yang nyegat, padahal Gus pakai gamis. Begitu juga waktu datang ke Singapura. Ya, mari, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan diri saya sendiri dan juga kalian semuanya, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan cara yang arif dan bijaksana. Janganlah diri kita senantiasa merasa benar. Sebaik-baik orang itu yang mengakui atas kesalahan dan kehilafannya, dan dia untuk mengambil hikmah dari kesalahan tersebut agar tidak diulangi, bukan merasa paling benar dan menimbulkan suatu bentuk kegaduhan, seakan-akan penolakan di Singapura ini bahwa Singapura adalah fobia Islam, telah dikembangkan yang tidak-tidak. Ya, jangan demikian. Kalau fobia Islam, kalian lihat di Arab Saudi sana, ceramah keliru sedikit saja, ceramah, ya, mengkritik pemerintah atau kerajaan di Arab Saudi sana, nggak sampai 1 kali 24 jam langsung ditangkap oleh polisi kerajaan. Di Indonesia cukup bebas ya. Mari dalam kebebasan ini kita juga ada undang-undang ITE. Mari sama-sama kita jaga dengan ceramah kita ini, yaitu mengajak bukan mengejek. Bagaimana ceramah kita ini menyatukan bukan mencerai-beraikan. Bagaimana dengan ceramah kita ini membikin adem ayem bukan membikin provokasi. Demikian dari kami. Mari kita sama-sama jaga bangsa dan negeri kita, terutama kepada para tokoh-tokoh agama. Kita sebagai pembawa moral force atau pesan-pesan moral, berikanlah pesan-pesan moral ini yang adem, ayem, tentrem, sehingga negeri kita Indonesia tetap menjadi negeri yang baldatun tayyibatun barabbun ghafur, negeri yang damai, negeri yang adem, tentrem, murah sandang, murah pangan, murah papan, apabila kita semuanya bisa hidup rukun guyub. Karena dengan rukun guyub, rahmat dari Allah, karunia dari Allah akan dicurahkan untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Demikian dari kami, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
Salam damai agama cinta, merdeka!